Oke, selanjutnya di sini ada beberapa buah subprogram, yaitu integer main, lalu kemudian while. Nah, integer main ini biasanya dimana kita menempatkan deklarasi ya. Nah, sementara di bagian while ini adalah posisi dimana program akan diulang, yaitu looping ya. Nah, di sini pun juga sudah tertera contoh. Contohnya misalkan ini, kita lihat untuk deklarasi, kita ingin mengendalikan gerakan dari motor. Untuk itu kita perlu tahu motor tadi itu digerakkan perintahnya apa, labelnya apa. Nah, kita taunya dari sini. Kita klik di bagian window IPAK, lalu kemudian di sini kita klik satu kali ya, lalu klik kanan, dan kemudian di sini view proto source. Lalu kemudian Anda akan lihat di sini di sebelah kanan ada program. Kita ingin tahu mereka menamakan apa. Nah, ini dilihat bahwa untuk berputarnya motor dia menggunakan nama left wheel motor. Lalu kemudian untuk yang kanan dia menggunakan nama, kita cari lagi ya, right wheel motor. Oke. Kita kembali kepada program kita yang masih kosong. Kita klik dahulu. Di sini kita harus menentukan dulu atau mendeklarasikan jenis aktuator. Terlihat pada deklarasi di sini sudah ada, kita perlebar saja. Nah, ada perintahnya di sini terlihat bb device tag my actuator. Kita copy saja, Ctrl C, dan berikan di bawahnya. Oke. Nah, ini bagian yang tertulis di teks ini, ada gambar bintang atau garis miring bintang. Itu merupakan komen atau komentar yang tidak akan dieksekusi oleh prosesor atau controller Anda. Jadi nanti yang dieksekusi adalah bagian yang tidak diberikan tanda garis miring dan bintang. Maka di sini kita bisa ubah my actuator. Anda beri nama atau Anda beri label apa? Contoh di sini saya ingin menamakan motor kanan. Motor kanan atau moka misalkan ya. Moka. Lalu kemudian di sini my actuator-nya kita sudah tahu tadi bahwa kita menggunakan nama yang kita peroleh pada IPAK Proto. Nah, pada IPAK Proto kita lihat right wheel motor ya. Kita copy saja, Ctrl C. Ya, sebelumnya ternyata saya lupa mengcopy. Kita paste. Ctrl V. Ya. Jadi right wheel motor dimana merupakan motor yang dibuat oleh desainer IPAK tadi, diberi nama right wheel motor untuk motor kanannya. Maka itulah yang nanti akan kita panggil sebagai untuk memberikan perintah aktivasi dari motor kanan tersebut. Jadi motor kanan tadi kita beri nama moka, di mana perintah kepada moka tadi diambil dari perintah wbot get device. Dia akan mengambil device atau komponen yang sudah dibuat oleh desainer sebelumnya yang menggunakan nama right wheel motor. Selanjutnya saya juga akan melakukan hal yang sama tapi untuk motor kiri. Ctrl C dan
Ctrl V. Nah, di sini motor kiri saya beri nama Moki. Dan di sini seperti tadi, kalau kita lihat di sini, dia adalah left wheel motor ya. Kita tulis saja left wheel motor. Sehingga di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa motor kanan itu kita sebut dengan Moka, motor kiri kita sebut dengan Moki. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana memerintahkan motor ini agar bergerak. Kita coba pergerakan pertama. Bagaimana membuat motor ini bergerak? Motor bergerak kita buat perintah dengan di sini ada set position di sini ya. Nah, kita pingin posisi motor itu di mana saja tidak masalah. Kita copy ya di sini. Kita letakkan di bagian sebelum while. Sebelum while, contohnya di sini kita berikan paste. Posisi motor, set positionnya adalah my actuatornya tadi adalah dan Moka, lalu di sini kita setting infinity ya, posisinya infinity. Anda ketik saja in, dia akan muncul suggestionnya. Lalu set posisinya adalah untuk motor my actuator. My actuator kita adalah motor kanan dan motor kiri, Moka, dan ini kita copy saja, copy, paste. Selanjutnya untuk pergerakan dari motor kiri maupun motor kanan, kita buat dengan perintah ini. WB motor set ya, kita ketik WB underscore motor set. Di sini sudah ada beberapa pilihan. Kita set yang velocity. Nah, di bawah sini ada klik. Jangan lupa dalam kurung motor kiri, koma. Saya ingin kecepatannya 3. Nah, saya kasih space juga nggak masalah. Dan ingat bahwa teman-teman kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C, jangan lupa untuk menambahkan selalu titik koma di akhir sintak atau perintah program Anda ya. Nah, ini artinya motor memiliki pergerakan yang sama. Dia akan diulang-ulang terus-menerus seperti ini. Nah, untuk melakukan setting program ini, pertama controller kita rubah dulu. Makanya kita pergi ke bagian IPAK. Sebelah kiri atas windownya ada bagian IPAK. Dan kemudian kita pilih controller. Nah, kita select controller sesuai dengan nama yang kita tadi buat. Yang kita buat tadi adalah Mobot Basic. Oke, dia sudah sesuai dengan nama yang kita buat untuk programnya. Mobot Basic sesuai di sini ya. Untuk yang IPAK Proto, karena kita udah selesai, yang penting kita sudah tahu nama motornya, kita matikan saja, tidak ada masalah. Lalu kemudian bagaimana untuk melakukan uploading program kita ke robot tersebut. Sebelum Anda jalankan, jangan lupa untuk memastikan kontrolernya adalah controller Anda. Nah, dari controller yang ada, kita rubah dulu dengan cara double klik di bagian IPAK, drop down menunya keluar, kemudian controller, kemudian di sini Anda bisa pilih ya. Kita sudah memilihnya. Jadi tadi adalah controller defaultnya, dan kita pilih Mobot Basic yang kita sudah buat. Selanjutnya, jika sudah, jangan lupa untuk di save ya, di save.
saya save saja dari yang sudah ada, artinya ditimpa ya. Maka save sehingga dia diminta replace. Oke. Dan pada program jangan lupa pada integer main kita kosongkan saja seperti ini. Kita sudah buat bahwa pendeklarasian mengenai motor atau aktuatornya. Lalu kemudian kita buat di sini adalah posisinya. Kita tentukan infinity, artinya tidak spesifik ya. Dimanapun dia bisa kita akses. Lalu kemudian pada subprogram while kita akan menjalankan motor kiri maupun kanan dengan perintah ini. WB motor set velocity, moka kecepatannya berapa. Demikian juga motor kiri. Jika sudah, maka kita compile. Ya, cukup klik di bagian yang ada pada bagian atas build the current project. Jika sudah, maka kita bisa lakukan running simulation seperti ini. Dia dengan kecepatan motor kiri dan kanan sama, maka akan bergerak lurus seperti ini ya, sampai dengan menabrak wallnya atau temboknya ya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin melaksanakan atau melakukan pemrograman pergerakan. Contoh, saya ingin 2 detik ke lurus, lalu kemudian kita belok kiri selama 1 detik dan berhenti.